Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk tentang pembelajaran Facebook marketing. Yang tadi kita sudah membuat Facebook marketing, cara membuat dan mendaftar Facebook marketing yang baik dan benar dari Facebook yang paling baru, yang baru ya. Jadi kalau teman-teman kalau sudah mempunyai Facebooknya, udah pernah mendaftar Facebook, itu bagaimana? Apakah perlu bikin yang baru lagi atau gimana? Jadi teman-teman terserah aja teman-teman mau bikin Facebook yang baru atau memang menggantikan Facebook yang udah ada, tapi kita gantikan gambarnya, kita akan optimasi nama dengan optimasi visualnya, ya. Oke, yang tadi yang video yang video yang semalam itu adalah video bagaimana mendaftar dari awal. Video ini saya akan mengajarin teman-teman kalau sudah punya Facebook ya bagaimana merubahnya. Nah, yuk teman-teman ya, kita akan mulai lagi. Jadi kali ini videonya saya akan menceritakan tentang bagaimana kita mengoptimasi nama. Ya, nama Facebook kalau misalnya yang udah ada, kita gantikan nama Facebook bagaimana. Nama Facebook itu apa sih? Kemudian nama pengguna itu apa sih? Apa tujuannya? Jadi kalau nama Facebook kita, misalnya nama kita ya, nama kita misalnya Adi ya. Jadi orang jarang mengetik misalnya Facebooknya Adi. Jadi kalau misalnya orang di Facebook kalau misalnya mau cari produk misalnya masker, mereka pasti mengetik jual masker gitu ya. Berarti makanya Facebook kita kalau misalnya seandainya yang bagus dan baik dan benar, itu sebenarnya mencerminkan nama produk kita. Tapi kalau misalnya nama Facebook kita udah lama dipakai, kan sayang nggak dipakai, kita ganti lagi yang baru kan sayang. Berarti nama kita tetap aja kita pakai nama kita misalnya Adi, tapi nama penggunanya kita pakai nama produk kita. Oke, udah jelas teman-teman? Kalau belum jelas nggak apa-apa, nanti saya akan praktekkan ya. Kemudian yang video yang kedua ini, saya selain optimasi nama, saya juga akan mengajarin bagaimana optimasi visual. Visual itu gambar. Jadi gambar harus mewakili bidang usaha kita. Ya, jadi kalau gambar kita bukan sembarangan, misalnya kita gambarnya pemandangan, tapi jualan kita jualan masker kan nggak cocok. Kalau misalnya kita jualan seragam sekolah, tapi kita postingnya gambar-gambar misalnya berenang kan nggak cocok gitu ya. Jadi makanya gambar itu harus mewakili bidang usaha kita. Jadi bagaimana sih? Ayo kita akan buktikan. Ya, contohnya ini. Ya, sebelum saya praktekkan saya kasih gambar dulu. Ya, misalnya saya menjual masker. Nah, jadi di sini tadi yang pertama itu optimasi nama dulu. Optimasi nama misalnya waktu pendaftaran Facebook pertama saya sudah membuat jual masker Papindo. Nah, jadi ini nama Facebook. Tapi kalau misalnya seandainya teman-teman sudah ada punya Facebook ya nggak apa-apa. Kita nama teman-teman sendiri. Kemudian kita kasih nama pengguna. Nah, nama pengguna lain. Nah, ini jangan lagi nanti saya akan saya buktikan bagaimana Facebook saya yang lama nanti kita ganti ya. Jadi sayang kalau misalnya teman-teman nggak mau buka yang baru ya terserah. Mau bikin Facebook yang lama, kemudian kita optimasi nama, kita bikin lagi jadi jual produk kita nggak apa-apa. Ya, oke, kita nanti akan ini saya kenakan dulu ini nama Facebook, ini nama pengguna ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kemudian setelah optimasi nama, kita mesti isi semuanya tentang kita, ya tentang itu semuanya apa, misalnya tentang pekerjaan, tentang pendidikan, pernah tinggal di mana, info kontak dan dasar keluarga, ini mesti semua diisi semua dengan terperinci. Jadi semakin banyak kita isi tentang kita, maka Facebook akan menyarankan teman-teman yang kesamaannya itu misalnya kita pernah tinggal di mana, di kota Medan, atau misalnya di Pakam atau di tebing tinggi, maka Facebook akan menyarankan teman-teman yang pernah tinggal di Medan, di Lubuk Pakam, di tebing tinggi. Semakin kita isi lebih banyak tempat tinggal, maka Facebook semakin banyak akan menyarankan teman-temannya gitu. Jadi info kota, keluarga dan family, info masih rincian. Jadi semakin terperinci, maka berarti kita optimasi nama ini dengan seoptimal mungkin. Makanya ini perlu diisi, bukan jangan dikosongkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalnya kita mau pindah dari satu kota ke kota yang lain, nggak apa-apa.
Jadi tengok teman-teman, ini misalnya saya dari Tanjung Balai mau pindah ke Kisaran, tengok jangkauannya orangnya itu sampai 14.274 orang yang pernah singgah di sini. Jadi kemungkinan besar akan dilihat oleh orang yang pernah singgah di Kisaran, kemungkinan besar. Ya sangat banyak sekali kan. Nah itu nggak apa-apa kita pindah dari kota domisili, kemudian kota-kota di sekitar kita itu kita tambahkan aja kota-kotanya, biarpun kita nggak pindah ya, tapi kita anggap aja kita pernah singgah di kota ini, sehingga A, B, C, pindah-pindah nggak apa-apa. Jadi kemungkinan kita menjangkaunya bisa lebih banyak orang. Udah jelas ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah misalnya kita mau pindah kemana aja, yang penting kita jangkaunya orang, tengok. Sampai 1.700 lebih orang, bagaimana ya? Itu sangat luar biasa semua ya. Kemudian pekerjaan dan pendidikan. Misalnya kita pernah bekerja di mana? Alkes. Kita anggap aja produk kita misalnya masker. Masker kan misalnya contoh di alat-alat kesehatan, ya udah kita alkes saja, kita bisa menjangkau 11.000 ya, 39 orang ini sangat luar biasa sekali ya pendidikan dan pekerjaannya. Nah ini kemudian, nah ini yang kedua, kita optimasi visual gambarnya yang kayak mana sih? Nah ini teman-teman, nah ini artinya gambarnya, ini yang pertama foto profil kita mesti mewakili gambar produk kita, misalnya jangan misalnya fotonya yang lain. Kemudian foto sampul kita ya, artinya foto sampul atau cover kita, misalnya ini foto-foto produk kita, kemudian mesti di watermark ya teman-teman ya, supaya orang lain jangan asal mengambil foto kita. Tapi ini ada artinya foto yang asli kita ya, bukan ambil dari internet. Kalau dari internet kita tidak boleh watermark, nanti orang protes gitu ya. Nah itu fotonya, optimasinya. Jadi optimasi itu mewakili gambar dari bidang usaha kita ya. Oke, jadi ini kemudian kita upload foto-foto produk kita ya di foto album, jadi otomatis orang melihat album kita semua. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh yang sudah saya posting. Kita langsung praktekkan aja yuk. Misalnya oke, kita langsung aja masuk ke Google-nya ya. Nah ini contohnya. Saya akan mempraktekkan di sini dari Facebook yang lama saya, nanti saya upgrade kepada yang baru ya. Ini tadi yang baru ya, nggak apa-apa. Saya akan, yang tadi ini adalah Facebook yang tadi baru kita bikin, ya, yang baru kita bikin. Tapi kalau misalnya teman-teman terserah mau foto yang mau Facebook yang baru atau foto yang lama, nggak apa-apa. Nah ini contohnya, ini foto ini Facebook yang lama saya akan upgrade menjadi yang baru ya. Jadi kalau teman-teman punya Facebook yang lama juga nggak apa-apa. Kita bisa upgrade menjadi yang jualan produk kita. Oke, ayo kita, misalnya kita login, kita masuk ke Facebook yang lama saya. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman perhatikan baik-baik bagaimana saya menggunakan Facebook yang lama saya untuk jualan. Nah, pertama ini, ini adalah tampilan untuk Facebook yang lama, tampilannya Facebook yang lama. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau gunakan misalnya tampilan yang terbaru, dengar informasi ya untuk Facebook yang baru yang ini dan diluncurkan ini, nanti yang lama ini sudah nggak dipakai lagi ya, artinya beralih ke Facebook yang baru. Jadi kalau teman-teman mau lebih tahu bagaimana Facebook yang baru, ayo kita sama-sama perhatikan. Ini Facebook yang lama ya, kita coba beralih ke Facebook yang baru bagaimana tampilannya. Nah ini sekarang kita beralih ke tampilan Facebook yang baru. Nah ini yang baru ya, jadi hampir sama ya, cuma dia lebih elit, dia lebih terperinci gitu ya. Nah bagi teman-teman kalau misalnya dari Facebook yang lama kita mau upgrade ke menjadi Facebook jualan kita, nggak apa-apa. Pertama kita kasih ke yang ini ya, akun kita ini, diklik ya yang ada segitiga terbalik ini, kemudian ke pengaturan ya teman-temannya, ke pengaturan baru masuk lagi ke pengaturan selanjutnya. Nah dari sini teman-teman boleh dilihat pengaturan umum. Nah ini artinya nama waktu Facebook pertama kali kita mendaftarnya. Papindo ini bagusnya nggak usah dirubah apa-apa, yang kita ini nama pengguna aja ya. Nama pengguna saya akan rubah, misalnya teman-teman misalnya nama penggunanya apa, kita beda aja nggak apa-apa, yang penting kita sesuaikan dengan produk kita ya. Nah, misalnya nama pengguna saya, kalau misalnya produk saya masker, maka saya bisa aja nama pengguna menjadi masker promo. Nah, nggak bisa ya.
Masker, kita ngambil aja dari yang pernah saya ajarin bagaimana kata-kata bombastisnya itu ya. Masker, misalnya masker, jual masker itu tadi udah ada. Ya masker, artinya masker promo. Nggak bisa ya, masker terbaik. Masker terpercaya. Nggak bisa juga ya, banyak orang dipakai orang ya. Jadi kita misalnya mau jual masker, masker kain. Nggak bisa ya, nggak ada checklistnya ya. Masker logo tuh Pak ya. Oke, masker logo nggak bisa ya. Masker misalnya, masker cantik. Nggak bisa juga ya, banyak ya yang udah dipakai orangnya. Masker apa lagi ya, kalau misalnya kita dicari orang itu masker, masker agen. Ya, masker agen. Jadi orang kalau ketik agen masker atau masker agen kita, nama kita akan di apa ya, disarankannya. Oke, kita simpan aja perubahannya. Jadi teman-teman, ini usahakan nama pengguna ini kita, artinya kita kalau udah pernah ganti, itu kita jangan sering-sering ganti ya teman-teman ya. Karena kenapa? Nanti kalau misalnya kita sering-sering ganti, nanti Facebook kita bisa kena ban. Ya, artinya nanti kita udah ganti ini, kita 3 bulan lagi atau setengah tahun baru ganti lagi ya, karena kita nggak boleh sembarangan ganti ya. Nah, ini kontaknya, emailnya, semua segala macam, kita tukarin aja dulu. Ya, kemudian masuk lagi ke privasi. Nah, ini privasi ya, privasi semua lini message cerita. Cerita ini nanti saya ajarin bagaimana mengoptimasi ceritanya ya. Oke, itu udah artinya udah ganti ya namanya ya. Namanya udah diganti jadi masker agen. Nah, ini fungsinya apa? Misalnya contohnya ya, misalnya ini fungsinya kalau orang lagi misalnya mencari produk kita ya, misalnya kalau Facebook saya sudah banyak, misalnya saya jual masker terdekat. Nah, Facebook akan mencari yang mana yang kata kunci yang mendekati ini ya, nanti dia sarankan kepada teman-temannya, misalnya kita mau cari ini kata kuncinya. Nah ini, jadi semua teman-teman yang ada punya kata kunci ini akan keluar semua. Jual masker terdekat ya, di mana itu. Nah ini banyak sekali ya. Jual masker terdekat. Kemudian kalau misalnya teman-teman, makanya kata kuncinya itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah misalnya kalau masker yang utama, misalnya saya punya ya kursus internet marketing terbaik, coba ada nggak, masuk nggak? Nah ini kan kursus internet marketing terbaik, ini saya punya. Misalnya pelatihan internet marketingnya, ini juga, ini saya punya juga ya, ini ya pelatihan internet marketing. Nanti kita tengok ya apa dia masuk nggak. Jadi kata kunci itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau kita misalnya banyak dicari orang, maka kita akan banyak berteman, misalnya gitu ya. Nah, terus kalau ini udah ada, misalnya ini, kalau mau berteman atau kemana ya, boleh ya berteman. Nanti kita ajak berteman atau kemana ya. Kemudian kalau pelatihan internet marketing, bisa nggak? Keluar nggak? Pelatihan internet marketing itu artinya fungsi, optimasi namanya, teman-teman ya. Nah, pelatihan internet marketing banyak. Ini termasuk saya juga masuk ya, teman-teman gitu ya. Makanya kalau dia misalnya Facebook yang lama, nggak apa-apa. Tapi ya optimasi kita mesti sangat-sangat banyak sekali ya. Artinya optimasi nama pengguna atau kemana ya. Itu mesti banyak sekali ya. Makanya itu fungsinya ya, optimasi nama. Kemudian nanti kita masuk lagi optimasi yang gambar ya, gambar. Oke, tadi ini udah ya. Kita masuk lagi ke optimasi gambar. Tadi itu fungsi nama udah tahu ya teman-teman semua ya. Sekarang kita optimasi gambar. Nah ini gambar ini kan nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan foto produk kita. Kita edit aja fotonya. Kita kemudian unggah foto ya, unggah foto. Kita ganti fotonya ya, foto yang lama dengan foto yang produk kita ya. Tapi mestinya fotonya kita sudah ada yang standby ya, standby. Yang tadi sudah kasih, yang video kemarin sudah ada kasih
kasih watermarknya. Bagaimana kasih watermark, teman-teman kalau belum tahu ulangi lagi video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, dia udah saya kasih watermark jadi supaya lebih cantik. Nah, ini artinya foto cover sampul kita. Ini foto profil, nanti kita ganti juga ya teman-teman ya. Nah, ini artinya. Oke, kita geser aja. Oke, ini pas pula di sini ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita ganti di sini ya. Kita ganti foto profilnya dulu ya. Perbarui foto profil. Enggak foto. Foto profil kita ganti juga ya. Gambar foto profil kita mau gambar apa terserah ya. Gambar DSD juga boleh. Nah, keterangannya kalau dia minta keterangan ya udah nggak apa-apa. Misalnya ya udah jual aneka masker terlaris gitu ya. Terlaris gitu. Oke, udah simpan. Nah, udah ya. Jadi kemudian ini nggak ada watermarknya, kita pindah aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita bikin lagi ke teman-teman yang masih belum tahu bagaimana watermark. Saya ulangi lagi ya. Di sini lagi pula kan tadi nggak sesuai ya. Pertama kita pergi ke kebanyakan ke PowerPoint ya, PowerPoint. Kita insert picture. Kemudian kita cari aja gambar kita yang mana yang mau dikasih watermark ya. Misalnya kita kasih gambar yang lain aja, gambar yang ini juga boleh ya, jangan itu aja, gambar itu. Nah, setelah dia kasih misalnya muncul, nah ini kasih nama toko kita, misalnya Lapindo Online. Kemudian nama WA. HP atau WA. Kemudian kita tulis nah, ini baru send to back supaya nama kita nampak ya. Nah, ini sudah ada keluar watermarknya. Ya, namanya harus sesuai dengan warnanya supaya terangnya bagaimana. Kita kasih ke tengah, Ctrl A. Oke, nah ini kan kurang jelas kita kasih warna, misalnya warna hitam, bisa nggak? Misalnya kita rubah jenis hurufnya misalnya, nah yang penting dia terang aja teman-teman. Nah, oke. Nah, kalau tadi ya lupa ya, foto profilnya di tengah ya. Kalau dia di tengah, berarti bagusnya watermark kita di pinggir ya, di pinggir. Jadi jangan kena foto profilnya di tengah, kita agak kecil karena nanti kena. Oke. Saya rasa udah pas itu ya. Jadi fotonya di sini kita bisa ambil yang ini watermark. Oke. Gini aja, setelah gini kita langsung save. Nah, kita ini mau simpan di mana? Misalnya di ini artinya gambar kedua ya, gambar kedua aja gitu ya. Jadi ingat ini dipindah jadi JPG ya, save. Kemudian nanti ini dipilihnya just this one, artinya nggak usah semua slide dikasih JPG, tapi cuma satu slide ini aja dikasih JPG ya. Oke teman-teman, setelah itu kita pergi lagi ke tadi. Nah ini kita perbarui, batalkan aja karena nggak cocok dengan watermark. Kita edit lagi, kita unggah foto. Kita pilih yang tadi yang sudah kita rubah watermarknya gambar nomor 2. Oke, mudah-mudahan dia bisa taruh ke samping, jadi nggak terganggu dengan foto profil kita. Nah, itu kan kita bisa geser. Nah, itu kan udah pas kan? Jadi, ini ada foto cover, jadi bisa mewakili foto profil. Ini sudah bisa mewakili
gambar usaha kita udah simpan. Oke, teman-teman, gampang kan? Nah, itu gampang kan Papido Online. Kemudian ini semuanya udah ada namanya optimasi uh, gambar ya. Ini gambar cover, ini gambar profil. Kemudian setelah itu teman-teman itu bisa aja kita lihat ya ke bawah ya. Lihat ke bawah. Nah, ini artinya yang lama saya punya ya, yang lama saya punya. Nah, ini yang pertama misalnya udah ada teman ya, udah ada teman, mau ngajak teman, misalnya mau robah, ini semuanya kita robah ya, teman-teman ya. Misalnya mau tentang ini, kita mau optimasi tentang ya, sekilas kita mau tambahkan atau statusnya bagaimana, boleh aja kita tambahkan. Ini artinya optimasi ya, optimasi, perbarui tidak akan muncul di gambar ya, oke. Oke, dia nggak bisa lagi ya. Nggak bisa lagi, kalau nggak bisa, berarti pekerjaan, apalagi pekerjaan yang kita udah isi. Kalau misalnya teman-teman udah ada isinya ini, kalau mau ditambah lagi silakan, kalau nggak usah ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman kalau ini kosong, masih kosong, bagusnya diisi ya teman-teman ya, supaya dia menyarankan dia di teman yang banyak. Misalnya di sini pernah tinggal di mana? Tanjung Balai, ya udah kita tambahkan aja. Misalnya kita pernah tinggal ke mana? Ke Medan. Kota Medan gitu ya. Kota Medan ini kan banyak, tengok. Kota Medan yang mana? Nah, tanggal pindah atau kayak mana? Ya terserah kita mau tanggal pindah, mau tahun berapa. 2020 bulannya, misalnya mau bulan berapa, ini nggak apa-apa. Ini tanggalnya, tanggal 2. Nah, ini simpan. Nah, ini artinya kita tembak artinya di kota-kota domisili sekitar kita, ya. Nah, misalnya mau tambah kota lagi silakan. Kota misalnya kita mau tembak lagi di mana? Misalnya Lubuk Pakam, Deli Serdang, ya, Deli Serdang. Nah, Deli Serdang ada nggak? Nggak ada ya. Misalnya Asahan juga boleh. Asahan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai mana? Kampung Selangor, oh iya Pak, Kisaran, Sumatera Utara, iya oke. Bulan berapa? Ya tadi 2010, sekarang 2000 berapa? 2015 kita pindah, boleh. Misalnya bulan berapa? Bulan 3, tanggalnya tanggal 1 juga boleh, simpan. Jadi semakin banyak kita pindah-pindah sana, maka orang nanti kalau misalnya orang Kota Medan, bisa aja nampak misalnya Facebook kita. Orang Kisaran bisa aja nampak Facebook kita, orang Tanjung Balai. Semakin banyak kita taruh tambah-tambah kota nggak apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut lagi info kota, kontak. Info kontak dan dasar ya. Nah, ini misalnya kita punya web sendiri ya. Kita mau punya web sendiri boleh ya. Kita pasangkan, tambahkan misalnya web kita di sini boleh ya, nggak apa-apa. Keluarga dan hubungan ini masih isi semua ya teman-teman ya. Nah, tambahkan status keluarga, misalnya statusnya misalnya udah lajang atau berkeluarga, misalnya udah menikah, oke. Partnernya apa? Partnernya misalnya partner kita misalnya siapa? Ada Facebooknya, ada silakan, ya gitu ya. Kalau misalnya lajang ya. Kalau misalnya kita lajang. Nah, kita simpan boleh. Jadi nanti dia kenalkan kalau misalnya udah lajang gitu ya, anggota keluarga, informasi rinci. Nah, ini informasi tentang kita ya, perusahaan usaha ya, bisnis modal kecil. Ini yang mau tambah lagi ya, mengucapkan nama boleh. Ya, nama depan, nama belakang, rumahan, nama depan. Kita misalnya mau jual masker promo. Ini nama belakang juga boleh ya. Jual masker promo. Nah, simpan. Nah, sudah ada kan gitu kan? Edit. Kemudian apalagi? Nggak ada pengisian yang lain ya, cuma ini aja ya. Oke. Jadi kalau ini bisnis kota kecil ini kalau nggak sesuai kita Facebook yang lama, kita mau ganti boleh. Ya, misalnya menerima partai
besar atau kecil, masker agen terlaris dan terbesar, serta terpercaya. Nah, orang ngeri ya, terpercaya. Boleh dibuktikan dengan singgah ke kantor Lapindo ini ya. Boleh aja ya, tulis ini. Nah, ini HP-nya boleh ya. Jadi artinya kita berani. Artinya kalau misalnya mereka mau singgah silakan, berani datang kemari silakan. Jadi kita artinya terpercaya gitu ya. Nah, kita simpan. Misalnya dari sini, ingat teman-teman, nah saya lupa. Yang kemudian kita misalnya hashtag, hashtagnya taruh di sini ya teman-teman ya. Misalnya kemarin saya udah pernah ngajarin ya yang cara tadi membuat hashtag ya. Misalnya tadi cara daftar. Itu pernah saya ajarin kan, persiapkan bahan-bahannya, kemudian itu ada hashtagnya. Nah ini ada hashtagnya ya. Nah itu hashtagnya tadi dari mana teman-teman masih ingat? Dari kalau hashtagnya itu dari keyword tool IO ya teman-teman ya. Kalau mau cari hashtagnya ini gampang aja di IO aja. Video yang lalu sudah saya ajarin. Nah jadi kita taruhnya hashtagnya di sini. Jadi orang nanti kalau misalnya mau carinya hashtagnya juga dapat. Jual masker logo segala macam ya teman-teman ya gitu ya. Kalimat ini artinya kalimat promosinya taruh di sini teman-teman. Ya, jadi kalimat-kalimat promosi yang seperti tadi, yang video-video yang lama, yang terdahulu ya. Nah ini misalnya grosir masker. Nah ini kita copy aja. Saya lupa ini tinggal copy aja gampang. Copy aja pasang aja di sini. Gampang. Jadi ini adalah untuk kalimat promosi kita. Udah simpan. Gampang kan teman-teman kan? Jadi ini sebagai optimasi nama ya. Nah ini semua kita optimasi semua teman-teman. Jangan ada artinya semua kita isi supaya Facebook itu artinya menyarankan teman sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Oke, setelah ini tentang itu temannya, fotonya. Nah, fotonya teman-teman kalau misalnya mau dia upload mau jadi album juga boleh. Tambah foto, mau tambah album, buat album juga boleh. Ya, buat album misalnya. Nah, bisa aja kita siapkan produk kita, misalnya nama album, misalnya jual masker promo terlaris. Nah, unggah foto ya. Kita udah siapkan produk kita ya, produk foto-foto kita, sehingga kita tinggal unggah aja semuanya. Jadi gampang, nggak usah cari satu-satu lagi. Jadi kita bisa membuat optimasinya itu dengan cepat gitu ya. Nah, oke, nah ini kan top. Kita buat albumnya, nanti akan kegunaannya optimasi gambarnya, itu sangat bagus sekali. Ya. Nah ini kalau kita misalnya mau kasih keterangan aja boleh, misalnya masker SD. Ini masker SD ditambah topi. Nah ini masker SMP. Masker SMP ditambah topi. Kemudian ini topi. Cetak logo ya, atau cetak tulisan sekolah di topi. Kemudian ini cetak logo, artinya logo sekolah juga boleh di topi ya. Kita kasih keterangan aja, misalnya kemudian masker SMA. Nah ini masker SMA ditambah topi. Nah ini artinya aneka topi logo sekolah. Kan banyak kan? Nah ini kemudian masker custom sesuai dengan pesanannya. Masker
sesuai logo perusahaan. Ya, ditambah topi, masker, ini kita kasih aja logo perusahaan, tergantung kita mau logonya apa ya. Nah, ini baru masker, misalnya masker cetakan, atau masker cetakan juga boleh lah ya. Kita udah kasih ini, kita posting. Nah, itu merupakan ya optimasi gambar. Ya, jadi optimasi tadi ya optimasi nama ya teman-teman ya. Nama ini kita tadi udah nama kita jualnya produk kita ya. Namanya. Nah, ini semuanya kita udah posting. Kan cantik kan teman-teman gambarnya kan? Oke, saya ulangi dulu kesimpulannya. Untuk optimasi ini ada dua. Yang hari ini video kita belajar ini adalah optimasi nama. Nama Facebook kita kalau misalnya Facebook yang lama ya. Ini Facebook yang lama. Ini otomatis kita nggak bisa ganti, tapi kita gantikan jadi nama pengguna, misalnya masker agen. Nah, ini nama apa ya waktu daftar di Facebook ya, yang nggak usah diganti, tapi nama pengguna ini kita ganti jadi masker agen. Nah, ini tambahkan biografi, boleh ditambahkan, jelaskan siapa Anda, misalnya. Jadi artinya kita pengusaha. Artinya pengusaha atau wira swasta. Atau wira swasta ini ya kita kasih aja yang agen masker terlaris. Nah, dan terpercaya. Itu boleh aja ya untuk meyakinkan orang ya. Nah, oke, bagikan sekarang. Nah, ini bisa aja ya. Jadi optimasi nama, ini nama Facebook yang lama nggak apa-apa, kita ganti aja dengan nama pengguna, kita ganti. Kemudian kita isi semua tentangnya teman kita kan udah ada, nanti kita tambahkan teman ya. Nah, tentangnya itu semua diisi, tentang informasi tentang diri kita ya, tentang kita. Kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi boleh. Ini tentangnya kita isi semua. Nah, ini tentangnya. Pekerjaan, pernah tinggal di mana. Nah, ini perlu teman-teman isi semua supaya semakin terperinci. Facebook akan artinya memperkenalkan teman-teman yang lain ya. Misalnya kemudian isikan fotonya ya. Ini semua optimasi ya, semua optimasi nama ya. Kemudian kalau misalnya foto ini kita misalnya udah siapkan foto produk kita covernya kita ganti dari Facebook yang lama, kita ganti dengan jual produk kita. Ini optimasi visual. Ya, tadi optimasi nama, sekarang masuk optimasi visual. Visual ini artinya harus gambar yang bisa mewakili produk kita. Kemudian ini foto profil juga harus mewakili produk kita. Tadi cara menggantikannya udah tahu ya, tinggal mengklik aja ya, kita ganti aja ya. Kemudian ini semua foto kita taruh tentang produk kita semua ya, teman-teman semua ya. Tadi saya udah praktekkan, tapi kalau teman-teman masih belum ngerti, diulangi videonya. Kemudian nanti arsip. Ya, arsipnya pasti sudah ada semuanya, arsipnya sudah ada. Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita mau bikin video tentang produk kita, silakan kita fotokan videonya, tidak ada aktivitas produknya ya, gak apa-apa. Jadi demikian ini, nanti kita kalau misalnya udah ada, kita tinggal mau tambahkan teman atau gimana kita boleh. Ya, mau buat grup itu nanti di video berikutnya nanti saya ajarin bagaimana membuat grupnya. Kita masuk dulu ke beranda kita dulu. Ya, kita ke beranda, misalnya mau tambahkan teman ya silakan tambahkan teman. Kalau ini udah Facebook yang lama ya silakan aja, artinya tidak ada batasin ya, tidak ada batasin. Misalnya mau tambahkan teman juga boleh. Nah, misalnya ini kan temannya, ini mau konfirmasi silakan. Semakin banyak teman, semakin banyak peluangnya. Nah, ini tambahkan teman boleh. Tapi kalau misalnya tadi Facebook kita yang baru, nggak usah dulu banyak-banyak, nanti langsung kena ban ya. Nah, ini tambahkan teman. Artinya Facebook lama lebih aman, gitu ya. Nah, misalnya Facebook yang lama ini ya mau tambahkan 20, 30, 50 ya terserah, yang penting tahannya kita. Tapi jangan terlalu banyak, nanti curiga juga. Jadi kalau misalnya besok mau
gantikan lagi, tambah teman lagi boleh. Karena semakin banyak teman, maka mereka pasti lebih banyak tahu apa yang kita jualan. Oke, ini cukup aja, nggak mungkin saya sampai klik sampai 100, nggak mungkin ya. Yang penting teman-teman harus banyak praktek ya. Apa yang saya ajarin ini harus banyak praktek ya. Ini adanya tampilan yang baru, ini beranda. Kemudian ini artinya kemudian kita masuk ke ini profil kita ya. Jadi kalau mau buat grup dan sebagainya nanti kita akan masukkan ke video berikutnya ya. Ini sudah masuk ke udah kulitnya lagi ya, lebih mendalam. Nanti kita masuk akan lebih lagi ke mendalam lagi. Yang penting teman-teman harus sabar dan mempraktekkan semua. Saya rasa video kita kali ini tentang optimasi nama dan optimasi tentang visual untuk gambar yang mewakili dua produk kita. Saya rasa cukup sekian sampai di sini. Kita akan sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih.